Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizkia Salsabila, NIM D0120312, kelas Sipil A, Program Studi Teknik Sipil Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kestabilan lereng menggunakan metode BISHOP dan software di jalur wisata pantai Kabupaten Pesawaran. Pengertian tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu proses pemindahan atau pergerakan massa bantuan, debris, dan tanah ke lereng bawah. Perpindahan ini dapat disebabkan oleh kondisi geologi yang kurang menguntungkan, fenomena geomorfologi, gaya-gaya fisik ilmiah, atau akibat ulah manusia, dan umumnya terjadi pada daerah yang cukup luas, berukuran skala besar. Pada prinsipnya, tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Sehingga proses terjadinya tanah longsor adalah saat air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak menjadi lereng dan keluar lereng. Geologi regional daerah penelitian. Daerah penelitian pada jurnal ini yaitu pada daerah Kabupaten Pesawaran, tepatnya di lereng bukit yang berada di Jalan Raya Wairatai, Kecamatan Teluk Padan, pada koordinat 5 derajat 34,069 S dan 105 derajat 56,3 E. Pada peta berikut. Yang kedua yaitu faktor keamanan. Dalam hal ini, analisa longsor yang dimaksud adalah analisa terkait faktor keamanan. Fs adalah perbandingan antara gaya yang mendorong terhadap gaya yang menahan, di mana resisting force dan driving force ini terkait dengan kuat geser tanah dan tekanan geser tanah. Moore 1980 menjelaskan bahwa keruntuhan sebagai akibat dari kombinasi kritis antara tegangan normal dan geser, dan bukan hanya akibat tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum saja. Berikut adalah rumusnya. Persamaan Fs dinyatakan sebagai berikut. Fs sama dengan Te per Td. Nah, Fs adalah faktor keamanan, Tf kekuatan geser rata-rata pada tanah, Td yaitu kekuatan geser rata-rata yang muncul akibat retak, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode BISHOP. Pada tahun 1955, BISHOP diperkenalkan suatu penyelesaian yang lebih teliti daripada metode irisan yang sederhana. Dalam metode ini, mengabaikan gaya geser antara irisan dan kemudian mengasumsikan bahwa gaya normal cukup untuk mendefinisikan gaya-gaya antar irisan. Gaya normal dan tiap irisan ditentukan dengan menjumlahkan gaya-gaya dalam arah vertikal. Persamaan angka keamanan menurut BISHOP yang disesuaikan adalah sebagai berikut. Metode BISHOP ini menggunakan cara trial and error pada gambar di bawah, tetapi hasil perhitungannya lebih teliti. Lokasi lingkaran longsor kritis metode BISHOP 1955 biasanya mendekati hasil lapangan, karena itu metode ini sangat disukai. 4. Metode.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data topografi dan data sampel tanah hasil pengolahan di lereng bukit yang berada di Jalan Raya Wairatai. Interpretasi data yang dilakukan adalah dengan cara menggunakan topografi. Kemudian diolah menggunakan software Global Mapper dan diperoleh hasil berupa profil topografi lereng. Selanjutnya, pengujian sampel tanah hasil pengolahan dengan melakukan uji traksial CU untuk mendapatkan nilai kohesi efektif dan suhu geser efektif dalam tanah, serta dilakukan uji indeks properti tanah untuk mendapatkan nilai berat volume, kadar air, dan gradasi tanah. Setelah mendapatkan nilai parameter fisiknya, data diolah menggunakan software dengan tabel 903 untuk mengetahui nilai faktor keamanan pada daerah penelitian. Berikut adalah diagram air penelitian. 5. Topografi daerah penelitian longsor. Hasil profil topografi lereng di daerah penelitian yang diolah menggunakan software Global Mapper berdasarkan garis penampang yang dibuat pada peta topografi. Berikut adalah tabel uji indeks properties tanah. Adapun massa sampel keringnya yaitu 500 gram. Jenis tanahnya yaitu kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Dan persentase pada sampel yaitu 0%, dari kerikil yaitu 0%, pasir 38,89%, dan lanau dan lempung 61,11%. 6. Yaitu nilai faktor keamanan. Dari hasil uji laboratorium diperoleh parameter fisik berupa kohesi efektif, sudut geser efektif, dan berat volume tanah. Kemudian diolah dengan software tabel 903 menggunakan metode BISHOP untuk mengetahui nilai faktor keamanan guna melihat stabil atau tidaknya lereng daerah penelitian. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapat dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur tanah permukaan menyusul lereng bukit Jalan Raya Wairatai, Kecamatan Teluk Padan, Kabupaten Pasawaran terdiri dari 38,89% pasir dan 61,11% lempung dan lanau, sehingga jenis tanah yang mendominasi adalah lempung dan lanau. Yang kedua yaitu nilai faktor keamanan dari lereng daerah penelitian dengan analisis menggunakan software tabel 9,03 yaitu sebesar 1555. Dari hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa lereng daerah penelitian rawan karena nilai faktor keamanan kurang dari 1,5. Yang ketiga yaitu mengacu pada parameter kuat geser tanah dari uji traksial dengan nilai kohesi efektif berdasarkan 0,980 kN per cm kubik dan sudut geser tanah efektif sebesar 20,14 derajat serta dengan kemiringan lereng 36,5 derajat menunjukkan daerah penelitian rawan terhadap longsor. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.